Hai semuanya, di video kali ini kita akan lanjut ke tahap pencatatan untuk akuntansi perusahaan dagang, yaitu membuat jurnal khusus dan jurnal umum perusahaan dagang. Jurnal khusus ini biasanya digunakan untuk perusahaan dagang besar yang sering melakukan transaksi sejenis. Nah, ada transaksi yang tidak tercatat dalam jurnal khusus akan dicatat dalam jurnal umum. Berikut ada 4 jenis jurnal khusus yang digunakan dalam perusahaan dagang. Pertama, ada jurnal penerimaan kas untuk mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan penerimaan uang. Kemudian ada jurnal pengeluaran kas. Ini untuk mencatat semua transaksi yang berkaitan dengan pengeluaran uang. Kemudian ada jurnal pembelian, ini untuk mencatat semua transaksi pembelian secara kredit. Terakhir ada jurnal penjualan, untuk mencatat semua transaksi penjualan barang dagangan secara kredit. Berikut adalah bentuk dari jurnal khusus. Yang pertama adalah jurnal pembelian atau purchase journal. Nah, ini ada contoh jurnal pembelian. Kolomnya ada tanggal, keterangan, syarat pembayaran, referensi, debit, kredit. Dalam kolom debit, ini ada pembelian, perlengkapan, kemudian serba-serbi. Nah, serba-serbi ini direferensi, kemudian ada kolom keterangan, bisa diisi misalkan pembelian peralatan secara kredit, seperti itu. Kemudian, di sini ada kolom utang dagang dalam kreditnya. Kedua ada jurnal penjualan atau sales journal. Ini adalah bentuk jurnal penjualan, ada kolom tanggal, nomor faktur, keterangan referensi, syarat pembayaran, piutang dagang di debit, dan penjualan di kredit. Ini untuk mengisi nominal. Kemudian ada kolom jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal. Ini contohnya ada identitas perusahaan ya, kemudian nama jurnalnya, periode dibuatnya, ada kolom tanggal, keterangan, referensi, debit, kreditnya ada. Di debit ada kas dan potongan penjualan. Di kreditnya ada piutang dagang, penjualan, kemudian serba-serbi. Terakhir ada jurnal pengeluaran kas. Bentuknya seperti ini atau cash payment journal. Ada tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit. Dalam debitnya ada pembelian, utang dagang, kemudian serba-serbi. Kemudian di kredit ada kas dan potongan pembelian. Bagaimana cara mengisinya? Mari kita aplikasikan dalam contoh soal 5.1 dalam buku ekonomi Grafindo yang kalian punya. Ada di halaman 124 sampai 126. Mari kita berlatih untuk membuat jurnal khusus dan jurnal umum perusahaan dagang. Nah, yang pertama ada transaksi yang terjadi selama bulan Desember 2020. Di sini, tanggal 1 Desember, membeli barang dagangan dari toko anggrek seharga 10.500.000 dengan syarat 2/10 N/30. Nah, maka ketika ada tulisan membeli barang dagang, otomatis akan masuk ke jurnal pembelian. Nah, transaksi tanggal 1 Desember ini, di debitnya ada pembelian. Kemudian karena di sini ada syarat 2/10 N/30, maka ini membelinya secara kredit. Maka akan muncul akun utang dagang di kredit sebesar Rp10.500.000. Nah, akan dicatat pada jurnal pembelian. Mari kita contohkan cara pencatatannya. Nah, ini adalah jurnal pembelian untuk PD Makmur per 31 Januari 2020. Kita masukkan tanggal, tadi kan tahun 2020 Desember, tanggal 1, keterangannya diisi dari mana pembelinya, dari toko anggrek, tulis syarat pembayarannya 2/10 N/30, kemudian di debitnya kan tadi ada pembelian, masukkan 10.500.000, di kredit ada utang dagang 10.500.000. Kita lanjut contoh yang kedua. Nah, tanggal 2 Desember, menjual barang dagangan kepada Tuan Andi seharga 12.500.000 dengan syarat 2/15 N/30. Nah, berarti kalau ada kata menjual, berarti kita akan masuk mencatat dalam jurnal penjualan ya. Nah, dengan syarat, berarti menjualnya ini secara kredit. Maka kita akan dapat piutang nih. Maka transaksi tanggal 2 Desember ini akan dicatat piutang dagangnya di debit sebesar 12.500.000, kemudian penjualan di kredit 12.500.000. Kita akan masukkan ke dalam kolom jurnal penjualan. Nah, kita isi tanggal 2, masukkan tadi dari siapa?
menjual ya, menjualnya ke Tuan Andi. Ada syaratnya, berarti nih ada piutang di Tuan Andi ini 12.500.000. Contoh yang ketiga. Tanggal 3 Desember membeli barang dagangan dari toko Mawar seharga 9 juta secara tunai. Berarti membeli barang dagangan secara tunai kan? Karena secara tunai ini masuknya ke pengeluaran kas karena kita mengeluarkan uang. Maka di debitnya adalah pembelian karena membeli barang dagangan, kemudian di kreditnya kas karena kita mengeluarkan uang karena secara tunai sebesar 9 juta rupiah. Maka kita akan catat dalam jurnal pengeluaran. Tanggal 3 Desember keterangannya dari toko Mawar, di debitnya pembelian 9 juta, di kreditnya kas 9 juta karena secara tunai. Soal selanjutnya, tanggal 3 Desember membayar beban gaji karyawan untuk November sebesar 6 juta rupiah. Membayar gaji berarti kita akan mengeluarkan uang sebesar 6 juta, maka akan dicatat dalam jurnal pengeluaran kas. Nah, transaksi tanggal 3 Desember ini akan muncul di debitnya beban gaji karyawan sebesar 6 juta, di kreditnya adalah kas karena mengeluarkan uang kan 6 juta rupiah. Maka kita catat dalam pengeluaran kas. Nah, kita lanjutkan. Tanggal 3 ada keterangan membayar beban gaji yang diisi dalam kolom debit. Lihat ada pembelian, utang dagang, serba-serbi. Karena di sininya beban, maka masuknya ke dalam kolom serba-serbi. Yaitu beban gaji karyawan jumlahnya 6 juta, di kreditnya kas, membayar 6 juta. Soal selanjutnya. Nah, tanggal 4 Desember, menjual barang dagangan kepada Nyonya Rini seharga 24 juta dengan syarat 2/15 N/30. Maka akan dicatat dalam jurnal penjualan. Nah, di sini karena dengan syarat, maka kita akan timbul piutang. Piutang dagangnya di debit sebesar 24 juta, kemudian terjadi penjualan di kredit sebesar 24 juta. Maka akan kita masukkan ke dalam jurnal penjualan. Kita lanjutkan pencatatan selanjutnya tanggal 4. Keterangannya Nyonya Rini, syarat pembayarannya 2/15 N/30. Nominalnya adalah 24 juta. Soal selanjutnya. Tanggal 5 Desember. Membeli barang dagangan dari toko Ros seharga 36 juta rupiah dengan syarat 2/10 N/30. Maka akan masuk ke dalam jurnal pembelian. Pembeliannya di debit, muncul utang dagang di kredit karena dengan syarat kan secara kredit pembeliannya sebesar 36 juta rupiah. Kita masukkan ke dalam jurnal pembelian. Kita lanjutkan nih tanggal 5 dari toko Ros ada syarat pembayaran 2/10 N/30, pembelian 36 juta di debit. Di kreditnya utang dagang 36 juta. Selanjutnya, pada tanggal 6 Desember, membeli barang dagangan dari toko anggrek seharga 25 juta dengan syarat 2/10 N/30. Maka akan dicatat dalam jurnal pembelian. Pembelian di debit 25 juta, utang dagang di kredit 25 juta. Kita catat dalam jurnal pembelian, kita lanjutkan tanggal 6, ada dari toko anggrek, dengan syarat 2/10 N/30 catat, kemudian di debit 25 juta, dan di kredit utang dagang 25 juta. Soal selanjutnya, tanggal 7, membeli peralatan toko dari toko furniture seharga 9 juta rupiah dengan syarat N/30. Maka akan masuk ke dalam jurnal pembelian. Peralatan tokonya di debit, kemudian utang dagang di kredit sebesar 9 juta rupiah. Kita lanjutkan, masukkan ke dalam jurnal pembelian. Nah, tanggal 7, tulis di keterangan toko furniture, ada syaratnya N/30, di debit. Karena peralatan, kita masuk ke dalam serba-serbi. Tulis peralatan toko 9 juta, di kreditnya 9 juta. Soal selanjutnya, tanggal 8 Desember, dilakukan pengembalian barang dagangan kepada toko Ros atas pembelian pada tanggal 5 Desember seharga Rp600.000.
Nah, karena dilakukan pengembalian barang dagang, maka kita masuk ke dalam jurnal umum. Kenapa? Karena di sini muncul retur pembelian. Jadi mengembalikan barang dagangan yang sudah dibeli dari toko Ros. Maka utang dagangnya akan berkurang. Kemudian retur pembelian dikredit sebesar Rp600.000. Kita akan catat ke dalam jurnal umum. Nah, tanggal 8 ada utang dagang di debit, retur pembelian di kredit, keterangannya retur pembelian dari toko Ros sebesar Rp600.000. Soal selanjutnya, tanggal 8 Desember dilunasi pembelian barang dagangan atas transaksi tanggal 1 Desember kepada toko anggrek. Nah, jika bertemu dengan soal seperti ini, kalian harus lihat tanggal transaksi tanggal 1 Desember. Kalian buka tanggal 1 Desember, ada membeli barang dagangan dari toko anggrek 10.500.000, syarat 2/10 N/30. Nah, karena ini dilunasinya sebelum 10 hari sejak transaksi, maka mendapatkan potongan 2%. Karena nih, di sini ada 2/10 kan? Dia beli tanggal 1, melunasi tanggal 8. Berarti masih kurang dari 10 hari, maka dapat syarat diskon 2%. Perhitungannya, 2% dikali dari harga barang dagangan 10.500.000 yaitu 210.000. Maka yang harus dibayar adalah 10.500.000 dikurangi 210.000 yaitu 10.290.000. Maka akan dicatat dalam jurnal pengeluaran kas. Nih tanggal 8 Desember, utang dagang di debit 10.500.000, kasnya dikredit 10.290.000, potongan pembelian dikredit 210.000. Maka dicatat dalam jurnal pengeluaran kas akan seperti ini. Nih, toko anggrek tanggal 8, di debitnya utang dagang berkurang 10.500.000. Di kreditnya karena melunasi nih 10.290.000 kas, ada potongan pembelian dicatat 210.000. Soal selanjutnya, tanggal 9 Desember diterima pembayaran dari Tuan Andi atas penjualan barang dagangan tanggal 2 Desember. Maka kita akan lihat transaksi tanggal 2 Desember. Ada menjual barang dagangan kepada Tuan Andi seharga 12.500.000, syarat 2/15 N/30. Maka karena dibayar sebelum 15 hari sejak transaksi akan mendapatkan potongan 2%. Karena dia beli tanggal 2, dilunasi tanggal 9. Maka dia masih berlaku ya, syarat potongan 2%. Perhitungannya 2% dikali dari harga barang dagang 12.500.000 yaitu 250.000. Maka uang yang akan kita terima 12.500.000 itu dikurangi 250.000 potongan yaitu 12.250.000. Maka akan kita catat dalam jurnal penerimaan kas. Kasnya di debit 12.500.000, potongan penjualan di debit 250.000, kemudian piutangnya berkurang di kredit 12.500.000. Kita akan catat ke dalam jurnal penerimaan kas. Nah, tanggal 9 ada Tuan Andi menerima kas 12.250.000, ada potongan penjualan 250.000. Di kreditnya ada piutang dagang 12.500.000. Soal selanjutnya, tanggal 11 Desember diterima pengembalian barang dagangan dari Nyonya Rini atas penjualan tanggal 4 Desember seharga 400.000. Pengembalian barang dagang berarti ini akan kita catat dalam jurnal umum karena timbul retur penjualan. Nah, retur penjualannya di debit 400.000, piutang dagangnya berkurang di kredit 400.000. Kita catat di jurnal umum tanggal 11, retur penjualan debit, piutang dagang kredit, keterangannya retur penjualan Nyonya Rini sebesar Rp400.000. Soal selanjutnya, pada tanggal 15 Desember menjual barang dagangan kepada Tuan Andi seharga Rp45 juta dengan syarat 2/10 N/30. Maka ini akan dicatat dalam jurnal penjualan. Piutang dagang di debit, penjualan di kredit sebesar 45 juta. Nah, kita akan catat dalam jurnal penjualan. Kita lanjutkan. Tanggal 15, keterangannya ada Tuan Andi
Ada syarat pembayaran dicatat 2/10 N/30, kemudian ditulis nominalnya 45 juta. Soal selanjutnya, tanggal 17 Desember dilunasi pembelian barang dagangan kepada toko Ros atas pembelian tanggal 5. Maka kita lihat transaksi tanggal 5 membeli barang dagang dari toko Ros 36 juta, syarat 2/10 N/30. Nah, karena dilunasinya itu setelah 12 hari sejak transaksi nih, dia beli tanggal 5, dilunasinya tanggal 17. Maka tidak berlaku syarat 2/10-nya, maka tidak akan mendapatkan potongan 2%. Tetapi di sini ada catatan, pernah melakukan retur pembelian kan 600.000 pada tanggal 8 Desember. Nah, maka yang harus dilunasinya yaitu 36 juta dikurangi 600.000. Yaitu 35.400.000. Maka kita akan catat dalam jurnal pengeluaran kas, utang dagang debit, 35.400.000 di kreditnya kas, 35.400.000. Pencatatannya, tanggal 17 dari toko Ros, di debit utang dagang 35.400.000, di kreditnya kas 35.400.000. Soal selanjutnya, tanggal 18 Desember, diterima pelunasan dari Nyonya Rini penjualan tanggal 4 Desember. Nah, kita lihat dulu tanggal 4 Desember nih, ada transaksi menjual barang dagangan seharga 24 juta. Nah, pernah dilakukan retur penjualan kan pada tanggal 11 itu sebesar 400.000. Maka yang harus dilunasinya, 24 juta ini dikurangi dulu 400.000, yaitu 23.600.000. Nah, karena dilunasinya itu sebelum 15 hari, dia beli tanggal 4, dibayar tanggal 18, maka akan mendapatkan potongan 2%, karena syaratnya 2/15. Perhitungannya, 2% dari yang sudah dikembalikan nih, sisanya 23.600.000 sama dengan 472.000, dan uang yang akan diterima adalah 23.600.000 dikurangi dengan potongan, yaitu 23.128. Nah, akan dicatat dalam jurnal penerimaan kas nih. Kasnya di debit sebesar 23.128.000, potongan penjualannya di debit 472.000, piutang dagangnya di kredit 23.600.000. Kita catat dalam jurnal penerimaan kas. Tanggal 18, Nyonya Rini di debit kasnya 23.128, potongan penjualannya 472, di kredit piutang dagangnya 23.600.000. Kemudian tanggal 19 Desember nih menjual barang dagangan kepada Tuan Henry seharga 16 juta rupiah secara tunai, maka akan masuk ke dalam jurnal penerimaan kas. Kasnya di debit 16 juta, penjualan di kredit 16 juta. Catat dalam jurnal penerimaan kas tanggal 19, keterangannya tulis Tuan Henry, di debitnya 16 juta, di kreditnya penjualan 16 juta. Soal selanjutnya tanggal 20 membeli barang dagangan dari toko Mawar seharga 12 juta rupiah. Syaratnya 2/10 N/30. Maka akan dicatat dalam jurnal pembelian. Seperti biasa pembelian debit utang dagang kredit sebesar 12 juta rupiah. Kita catat dalam jurnal pembelian. Lanjutkan tanggal 20, toko Mawar ada syarat 2/10 N/30. Di debitnya pembelian 12 juta, di kreditnya utang dagang 12 juta. Soal selanjutnya, tanggal 21 Desember, menjual barang dagangan kepada Tuan Rino seharga 27.500, syarat 2/10 N/30. Maka akan dicatat dalam jurnal penjualan. Di debitnya piutang dagang, di kreditnya penjualan sebesar 27.500.000. Maka kita akan catat dalam jurnal penjualan. Dilanjutkan tanggal 21, tulis keterangannya Tuan Rino, syarat pembayarannya 2/10 N/30, ditulis nominalnya 27.500.000. Soal selanjutnya tanggal 24 Desember nih, membayar tagihan listrik sebesar 1.500.000. Maka akan dicatat dalam jurnal pengeluaran kas, karena mengeluarkan uang, di debitnya beban listrik, di kreditnya kas sebesar 1.500.000. Kita catat dalam jurnal pengeluaran kas,
tanggal 24 keterangannya beban listrik, maka tulis di kolom debit serba-serbi beban listrik 1.500.000, di kreditnya kas 1.500.000. Soal selanjutnya, tanggal 27 Desember membeli barang dagangan dari toko Ros seharga 24 juta, syarat 2/10 N/30. Akan dicatat dalam jurnal pembelian. Pembelian di debit, utang dagang di kredit sebesar 24 juta rupiah. Kita catat dalam jurnal pembelian, lanjutkan tanggal 27, keterangannya toko Ros, syarat pembayaran ditulis 2/10 N/30, di debitnya ada pembelian 24 juta, di kreditnya ada utang dagang 24 juta. Soal selanjutnya, tanggal 29 Desember membeli barang dagangan secara tunai seharga 18 juta rupiah dari toko Belibis, maka akan dicatat dalam jurnal pengeluaran kas karena mengeluarkan uang. Pembeliannya di debit, kasnya di kredit 18 juta rupiah. Kita catat dalam jurnal pengeluaran kas, lanjutkan tanggal 29 keterangannya toko Belibis, di debitnya pembelian 18 juta, di kreditnya kas 18 juta. Selanjutnya tanggal 30 Desember menjual barang dagangan secara tunai kepada Nyonya Siska seharga 21 juta. Maka akan kita catat dalam jurnal penerimaan kas. Kasnya di debit, penjualan di kredit 21 juta. Kita catat dalam jurnal penerimaan kas. Lanjutkan tanggal 30, keterangan Nyonya Siska, di debitnya kas 21 juta, di kreditnya penjualan 21 juta. Nah, setelah semua analisis transaksi selesai, maka tahap selanjutnya itu adalah menjumlahkan saldo debit dan kredit untuk semua jurnal, baik jurnal khusus maupun jurnal umum. Mari kita jumlahkan yang pertama dalam jurnal pembelian. Dalam debit ada pembelian 107.500.000, serba-serbi jumlahnya 9 juta rupiah, kemudian di kreditnya ada 116.500.000 rupiah. Ketika kita jumlahkan antara debit dan kredit, ini balance 116.500.000 rupiah. Ini untuk jurnal pembelian. Selanjutnya untuk jurnal penjualan, kita jumlahkan di akhir ada 109 juta rupiah. Selanjutnya ada jurnal penerimaan kas, kita jumlahkan di debit kas 72.378.000, potongan penjualan 722.000, di kreditnya ada piutang dagang total 36.100.000, penjualan total 37 juta. Maka kita jumlahkan debit dan kredit sama balance 73.100.000. Selanjutnya, jurnal pengeluaran kas, kita jumlahkan pembelian total 27 juta, utang dagang total 45.900.000, kemudian serba-serbi 7.500.000, yang di kreditnya kas total 80.190.000, potongan pembelian total 210.000. Kita jumlahkan debit dan kredit, balance 80.400.000. Terakhir ada jurnal umum. Kita jumlahkan sisi debit dan kredit pada jurnal umum ini sama adalah 1 juta rupiah. Nah, silahkan kalian cek di kolom deskripsi untuk mendapatkan materi dari video ini. Dan jika ada pertanyaan, silahkan kalian isi di kolom komentar. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat bagi Anda dan orang yang Anda kenal, silahkan like dan share video ini. Dan untuk mendapatkan video terbaru dari channel ini, silahkan subscribe dan klik tombol loncengnya ya. Terima kasih, saya Tri Wulansari, Guru Ekonomi SMA Yapera.